Shalom, perkenalkan nama saya Pirlo Derek Wairatuan. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan materi multimedia, mata kuliah pengantar teknik informatika. Pokok bahasan yang pertama, pengertian, yang kedua manfaat, yang ketiga sejarah, yang keempat jenis-jenis, yang kelima fungsi, dan yang keenam komponen dan elemen. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya adalah suatu yang digunakan untuk elemen atau banyak. Dalam definisi lain, multimedia adalah sarana komunikasi dalam mengintegrasikan teks, grafis, gambar, diam dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu sejarah. Sejarah multimedia. Sebenarnya, istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang dipamerkan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg and Caston yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15, kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar tahun 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1040-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika arah komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1660-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk mengembangkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cukupan wilayah penggunaan tak terbatas, dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Kita lanjut pada yang ketiga, yaitu fungsi. Fungsi multimedia. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan menggunakan multimedia, guru dapat mengajarkan murid-muridnya cara menggunakan multimedia dalam dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana pembagi informasi. Multimedia juga bisa sebagai pemberi informasi yang lebih detail, bahkan lebih menarik dan mudah dimengerti. Selain itu juga, informasi yang disampaikan lewat multimedia lebih singkat, karena banyak cara dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Pada bagian ini pun multimedia selalu memiliki kesan hiburan dalam penggunaannya, karena dalam segi visualisasi, multimedia dapat membuat audiensinya nyaman. Yang keempat, sebagai pengetahuan. Pengetahuan tentang multimedia mulai dari teori, praktek, dan praktiknya dapat di ruangan lingkup universitas. Multimedia sebagai pengetahuan
yang mengikuti perkembangan zaman, dapat dipastikan bahwa ini tidak akan repot jika teknologi tidak hilang. Beberapa fungsi multimedia dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperjelas informasi atau materi yang disampaikan. Yang kedua, dapat membangkitkan motivasi untuk lebih memahami isi dari materi yang disampaikan. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan. Yang keempat, dapat mengulangi kembali materi yang disampaikan. Yang kelima, dapat membangkitkan rasa keingintahuan seseorang terhadap informasi atau materi yang disampaikan. Yang keenam, dapat membangkitkan respon dalam mempelajari isi dari materi yang disampaikan. Kita lanjut pada yang keempat, yaitu manfaat. Manfaat multimedia. Multimedia kini telah merambah ke segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan. Di antaranya, yang pertama, informasi umum. Tersedia perangkat multimedia yang menyebarkan informasi umum tanpa pengunjung harus mendatangi saluran khusus. Yang kedua, media pembelajaran. Multimedia akan karena multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Yang ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Kita lanjut jenis-jenis multimedia. Ada banyak klasifikasi sehingga jenisnya pun menjadi bermacam-macam. Berdasarkan aksesnya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia online dan offline. Pemberdayaan hanya terletak pada penggunaannya yang membutuhkan jaringan internet. Jika dilihat dari metode penyajiannya, multimedia ini dibedakan menjadi 5 jenis. Di antaranya multimedia berbasis kertas atau buku dan majalah, cahaya atau suara atau radio tanpa dan tape, gambar bergerak atau televisi, dan digital atau komputer dan ponsel pintar. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi berdasarkan sifat penggunaannya. Komunikasi multimedia dikelompokkan tipe, yaitu multimedia interaktif, hiperaktif, dan linier. Berikut penjelasan masing-masing jenis tersebut. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai. Multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif sehingga pengguna dapat memilih asupan informasi sesuai selera melalui yang tersedia. Multimedia linier adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif, artinya pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linier tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Kita lanjut pada yang keenam, yaitu komponen dan elemen-elemen. Komponen multimedia menggunakan berbagai jenis komponen. Di dalamnya, komponen tersebut dibagi menjadi dua jenis berdasarkan prosesnya, yaitu komponen penyusun dan komponen pengoperasian. Berikut uraian singkat tentang komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen penyusun.
Komponen penyusun meliputi elemen-elemen dalam pembuatan sajian multimedia. Di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar, diam dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia. Di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, internet, cakram atau DVD, dan sebagainya. Kita lanjut elemen-elemen multimedia. Elemen-elemen multimedia terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Yang pertama, teks. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul, menu-menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Yang kedua, gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi lebih menarik. Gambar singkat berguna untuk menyampaikan informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Gambar yang dihasilkan oleh komputer terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bitmaps. Bitmaps yaitu gambar yang terdiri dari titik-titik kecil yang membentuk sebuah gambar. Yang kedua, vector drawn. Vector drawn yaitu gambar yang dihasilkan dari koordinat cartesian yang biasanya menghasilkan bentuk garis, lingkaran, kotak, dan sebagainya. Yang ketiga, suara. Suara merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Suara dapat memberikan kesenangan seperti dalam mendengarkan musik, atau dapat memberikan suasana yang dapat mengubah mood seseorang. Yang keempat, animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selain itu, animasi juga dapat membuat slide presentasi menjadi lebih menarik. Contoh animasi seperti twinning, fade in, fade out, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Yang kelima, video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara berurut-urutan. Video merupakan komponen paling menarik dalam multimedia, dan video juga memiliki kekuatan untuk membawa pengguna komponen komputer dalam dekat ke kehidupan nyata. Dengan menambahkan komponen video di dalam proyek dapat menyampaikan pesan dan memperkuat cerita. Selain itu, orang-orang yang melihat video cenderung dapat mengingat lebih dari yang mereka lihat. Yang terakhir, kesimpulan. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan mengembangkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkarya dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia juga diadopsi oleh dunia game. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.